Halo, Anda bergabung kembali dalam Cemara 19 Channel. Saya Hendrasmo akan bersama Anda hingga beberapa waktu ke depan untuk mengupas beberapa aspek tentang keindonesiaan. Indonesia adalah identitas yang menjadi fokus dan yang membedakan dengan karakter yang bukan Indonesia. Sekali lagi, pembeda dengan bukan berkarakter Indonesia. Pemirsa, tahukah Anda para tokoh dan pendiri bangsa memimpikan dan menginginkan Indonesia sebagai sesuatu yang khas dan unik? Dalam sidang PPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa selain mendiskusikan dasar negara apa yang cocok bagi Indonesia, juga membicarakan tentang demokrasi seperti apa yang sesuai dengan Indonesia. Dari sidang itu terungkap, para tokoh bangsa ternyata tidak menginginkan bentuk demokrasi seperti di Barat. Dengan alasan, demokrasi di Barat syarat dengan nilai individualisme dan kapitalisme yang menjadi akar keberadaan kolonialisme dan imperialisme yang menjadi pendorong penjajahan di Indonesia dan di muka bumi lainnya. Kita bisa menduga-duga dari dokumen diskusi yang terungkap bagaimana sesungguhnya suasana kebatinan sekitar 60-an orang yang hadir dalam sidang itu. Dari suasana kebatinan para pendiri bangsa yang hadir, terlihat mereka membawa rekaman memori penderitaan bangsa yang pernah menjadi koloni negara lain karena eksploitasi ekonomi sebagai faktor pendorong utamanya. Juga terdapat kesadaran terdalam adanya keinginan kuat bagi para tokoh bangsa untuk saling menyatukan diri. Kita tahu, dalam perjalanan 3,5 abad setelah kolonial, bangsa Indonesia baru bisa menyatukan diri dan memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk memerdekakan diri. Anda kembali mengupas kira-kira apa yang diinginkan para pendiri bangsa perihal model ekonomi Indonesia. Mungkin di antaranya kita bisa menyebutkan sebagaimana tertulis di konstitusi, koperasi menjadi sokok guru ekonomi Indonesia. Namun kita lihat sendiri, koperasi tidak mudah bertahan sebagai modus pembangunan ekonomi di era global yang kapitalistik saat ini. Francis Fukuyama pun juga sudah mengatakan, at the end of ideology, capitalism and liberalism is the winner. Saat ini kapitalisme dan liberalisme lah yang telah memenangkan pertarungan ideologi. Saya masih bertanya-tanya dan merenungkan bagaimana kita bisa menerjemahkan keinginan para pendiri bangsa seperti Soekarno misalnya, bukan menginginkan demokrasi liberal kapitalistik, namun demokrasi yang bisa menghadirkan kesejahteraan sosial. Dan kali ini, saya ajak Anda berbincang dengan seorang tokoh muda, pemikir ekonomi, dan sekaligus politisi dari fraksi Partai Golongan Karya, Muhammad Misbakun. Halo Bang Misbakun, apa kabar? Sehat? Mas Hendrasmo, sehat alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, simak dulu tayangan berikut ini. Indonesia, negeri nan elok dipandang mata, lahir dari darah, keringat, dan air mata. Sejak merdeka terpekik pertama kali, kita bersepakat membangun mimpi. Meski laut harus dibelah, hutan harus disibak, gunung harus didaki. Sangat lama kita memunggungi samudera. Sekarang dan nanti, poros maritim adalah kekuatan kita. Dulu, harga BBM mencekik bagi sebagian. Sekarang semua satu harga. Desa-desa kian sejahtera berkat dana desa. Jalan, jembatan, bendungan dan pelabuhan kita bangun penuh kesungguhan, menciptakan fondasi demi keadilan dan persatuan, menjadi penghubung menuju kesejahteraan dan kemakmuran, menguatkan pendidikan
agar bangsa tercerdaskan, memperbaiki kesehatan, supaya rakyat tak susah mendapatkan pengobatan. Yang berbelit-belit disederhanakan, warganya diperdayakan. Kita membangun dari pinggiran. Karena ini adalah soal keadilan. Itulah reformasi struktural, mengubah cara pandang jauh ke depan, bekerja sepenuh hati, membawa lompatan perubahan. Setia dan teguh pada visi, bersama pemimpin yang membumi, berjalan di depan untuk diteladani. Hari ini, esok hingga nanti. Jalan terjal bukanlah aral. Segenap tantangan kita atasi. Lelah itu pasti. Tapi semangat dan tekad kita tiada henti. Karena senyum anak-anak seluruh negeri telah menanti. Ini adalah cerita perjuangan yang dilukis indah tentang bangsa yang sedang berbenah. Mewujudkan mimpi Indonesia maju esok hari. Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia. Bang Misbahgun, kalau kita berpikir soal ekonomi keindonesiaan, apa yang terbersit dalam benak Anda? Negara yang sedang berjuang menguatkan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang besar dengan potensi yang kekayaan alam yang luar biasa di tengah-tengah pergaulan dunia dalam sebuah kompetisi global yang sangat ketat, sangat kuat, dalam sebuah konstelasi geopolitik dan geostrategis, dan Indonesia ingin menempatkan posisi itu sebagai bagian dari dunia. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia saat ini, adalah mulai timbulnya kesadaran sebagai sebuah bangsa besar yang sedang mencari posisinya yang paling ideal di dunia itu seperti apa. Dengan segala potensinya yang dimiliki. Sekarang Indonesia sedang dalam posisi itu. Lah, datang seorang pemimpin, Pak Jokowi, yang sudah membicarakan tentang kedaulatan, kemandirian yang berbudaya untuk sebuah bangsa besar ini. Dan stat ini, kibaran bendera stat ini menunjukkan bahwa ada kesadaran baru. Dipimpin oleh orang yang sejarahnya terhadap masa lalu itu sangat tidak berhutang, sejarahnya jelas, clear, tidak mempunyai kalkulasi utang piutang, dan ini yang akan mengangkat. Lah, kalau menurut saya, kesadaran inilah yang paling utama. Jadi, kesadaran memiliki kemauan untuk maju, membangun jati diri bangsa dalam sebuah kemandirian dan kedaulatan. Dan ini, tapak ini sudah dimulai, dan kita tidak mungkin akan bisa menghentikannya. apa yang seharusnya menjadi karakter atau fitur kesadaran ekonomi Indonesia? Yang menjadi kesadaran fitur utamanya adalah kemandirian. Kemandirian. Karena modal untuk menjadi sebuah bangsa mandiri itu sudah dimiliki oleh Indonesia. Kemerdekaan sudah kita miliki. Kemandirian berikutnya adalah sebagai bangsa kepulauan, kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, yang melingkupi dan penopang kaki-kaki kemandirian itu. Kita lama memunggungi laut, dan sekarang kita menjadikan laut itu teras depan kita.
tetapi kita juga di daratan memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Daratan yang subur makmur, karena kita berada di wilayah daerah vulkanis. Kita sebagai negara agraris yang sejarahnya panjang dalam peradaban. Kita sebagai negara yang kuat dalam persaudaraan. Perbedaan menjadi penyatu. Dan itu adalah modal utama kita untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri. Kekayaan alamnya melimpah, jumlah penduduknya besar, bisa mengkonsumsi dan mendistribusikan untuk dirinya dan untuk dunia. Lah, bangsa yang sadar tentang kedaulatan dan kemandirian itu akan membuat dunia juga mempunyai kekhawatiran. Sama dengan kekhawatiran Amerika saat ini terhadap lahirnya sebuah negara baru yang bangkit secara ekonomi, yang bernama Tiongkok. Lah, nanti Indonesia akan menghadapi tantangan yang sama ketika Indonesia dengan kekayaan alam yang dimiliki, kemudian itu menjadi instrumen bagaimana kita berkontribusi terhadap dunia, membangun kemandirian. Tentunya kemandirian saja tanpa kita kemudian bisa mengisinya dengan teknologi yang kuat, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang kemanusiaan, tujuan-tujuan ekonomi yang bermanfaat. Ini yang paling utama. Zaman sudah kompleks, globalisasi membawa sistem ekonomi yang kapitalistik. Sedikit ruang untuk bisa masuk dengan membawa nilai keindonesiaan, membawa kepentingan nasional. Bagaimana tanggapan Anda? Itulah tantangan kita sebenarnya saat ini. Bagaimana Indonesia yang sangat kuat, misalnya contoh di CPO, mendapat tantangan yang luar biasa dari negara-negara barat, terutama Eropa, yang mengandalkan minyak dari kedelai dan bunga matahari, di mana siklusnya sangat panjang, sangat pendek, dan mereka harus melakukan upaya yang panjang untuk bisa tetap bertahan, menghadapi tantangan dari CPO. Sekali ditanam, umur bisa sampai 25-30 tahun produktivitasnya. Dan nilai keekonomisannya bersifat jangka panjang dan permanen. Akhirnya mereka apa? Menghadapi tantangan ini. Mereka menggunakan isu lingkungan hidup. Perambahan hutan pertama mereka pakai. Padahal kalau dilihat konversi penggunaan lahan dari konversi hutan kepada tanaman produktif, itu di Indonesia masih lebih luas hutannya dibandingkan dengan seluruh dataran di Eropa. Tetapi mereka bicara tentang perambahan hutan. Tetapi ketika perambahan hutan ini bisa selesai, mereka menggunakan isu lain, yaitu isu mengenai kesehatan. Berikutnya mengenai lainnya lagi, ketidakseimbangan. Lah, ini adalah sebuah tantangan. Berikutnya coba bagaimana Indonesia ketika melakukan upaya smelter, upaya hilirisasi, dibangunnya smelter nikel, mineral, sumber mineral kita. Kita melarang ekspor nikel. Apa yang terjadi dengan dunia? Mereka melakukan tantangan yang sangat berat kepada Indonesia. Serangan-serangan yang bersifat beragam. Mereka tahu kalau isunya ekonomi, mereka tidak semata menggunakan isu ekonomi. Bisa menggunakan isu HAM, menggunakan dalil-dalil indeks korupsi, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Lah, inilah adalah tantangan membawa Indonesia yang mandiri, berdaulat di antara isu-isu besar di dunia, di mana kemapanan mereka tidak ingin diotak-atik oleh negara pendatang baru. Lah, bagaimana kemudian negara besar itu mengkonsolidasikan kekuatannya? Ekonomi dipadukan dengan diplomasi politik yang mempunyai makna ekonomian. Supaya apa? Pengaruh, influence kita di dunia internasional diakui pelan-pelan. Karena apa? Masuk secara perlahan dengan soft power itu lebih menarik. Karena apa? Tata dunia pergaulan internasional itu lebih suka intelektualitas, suka pemikiran-pemikiran, goyangan-goyangan yang sifatnya goncangan dan turbulensi, itu sangat dihindari. Lah, inilah yang menjadi tantangan kita depan, mengkonsolidasikan diplomasi
diplomasi politik, mempunyai makna-makna ekonomi, dan kepentingan kita terdeliver di dunia internasional. Dan itu adalah tantangan Indonesia ke depan. Mempunyai anak-anak muda yang tahu situasi dan keadaan. Mempunyai jaringan, mengkonsolidasikan semua kekuatan itu menjadi sebuah sinergi yang bermanfaat, membawa keindonesiaan di beranda depan pergaulan global. Mana tantangan yang lebih berat, dari dalam atau dari luar? Dua-duanya sama beratnya. Karena apa? Mengkonsolidasikan untuk maju ke depan. Kalau kita tidak mengkonsolidasikan di internal kita, maka kita akan menjadi sebuah wajah yang masih terbelah di dunia internasional. Kita memberikan data yang sangat valid, versi pemerintah, akan ada orang yang memberikan data sebaliknya. Sebagai blackmail terhadap dunia internasional pada situasi yang seperti ini. Lah, tantangan ini makanya dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Keinginan kita sebagai bangsa untuk bisa diterima internasional, masih ada orang yang menjadi komprador kepentingan-kepentingan asing di internal yang menjadi pengganggu. Dan ini tantangan sendiri. Makanya konsolidasi kekuatan nasional itu menjadi sebuah modal dasar utama kita untuk bisa bersaing dan kemudian diterima di dalam sebuah tata pergaulan internasional. Bayangkan Cina, ketika dia maju ke depan, apa yang dihadapi? Isu HAM, isu Uighur, ya kan? Isu-isu yang lain mengenai karbon, emisi karbon dan sebagainya. Karena apa? Dunia tidak bisa menerima sebuah bangsa Asia yang melompat melebihi mereka, unggul dalam teknologi, unggul dalam pemikiran. Dan modal itu juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sumber daya manusianya, pemikirnya, dalam sejarah adiluhung perjalanan bangsa kita punya kerajaan-kerajaan besar yang tidak hanya unggul di wilayah Nusantara, tapi secara regional. Bahkan pelaut-pelaut kita, kalau kita lihat, bisa mengarungi samudra Indonesia, samudra Hindia, bisa nyampe ke Pasifik, bisa nyampe ke Afrika. Dan itu menunjukkan adanya kemampuan teknologi laut kita, teknologi navigasi, keberanian membangun struktur kapal. Lah, ini menunjukkan seakan-akan menjadi antitesa bahwa pada saat itu yang bisa mampu mengarungi samudra itu hanya bangsa Eropa. Lah, inilah yang menjadi kunci utama kita membangun kesadaran kita. Dibangkitkan kemampuan-kemampuan anak bangsa ini. Bayangkan yang pergi ke Afrika Selatan, itu ternyata pelaut Makassar. Yang bisa menguasai Kamboja, bahkan Myanmar, itu adalah kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Dan kemudian lahir kerajaan berikutnya yang sampai ke wilayah Papua dan sebagainya, ke wilayah Melayu dan sebagainya. Itu ada Majapahit. Dulu sebelum itu, Ternate juga menjadi salah satu unsur kerajaan Ternate Tidore yang kuat di wilayah Maluku dan Filipina. Lah, inilah yang harus diungkapkan dan dibangkitkan sejarah ini. Coba ketika Eropa bangkit pada masa sebelum Renaissance, yang dia bangkitkan itu adalah sejarah-sejarah kejayaan mereka untuk membangun bahwa persepsi, membangun imajinasi bahwa mereka adalah bangsa yang besar. Lautan bisa mereka karungi, lautan bisa mereka seberangi, bertemu dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda. Dalam dunia yang modern saat ini, coba kita bisa membandingkan Indonesia, anak-anak Indonesia yang cerdas, pandai, pintar, pergaulannya luas, menjadi tokoh-tokoh sentral di industri pesawat terbang, industri roket, industri persenjataan, industri luar angkasa yang ada di mana? Yang ada di negara-negara maju. Kita pernah punya sejarahnya Habibie yang bisa membangun dunia pesawat terbang, aeronautika dengan sangat membanggakan, mempunyai ratusan paten. Lah, ini sekarang momentum terbaik anak-anak muda kita di dalam dunia teknologi informasi. Coding menjadi
dunia coding ini menjadi penentu pertarungan kita berikutnya. Ada artificial intelligence. Lah, inilah saat dan momentum kita membangkitkan dan mengangkat derajat kesadaran berbangsa dan bernegara kita di tata pergaulan internasional. Bang Misbakun, Anda penggemar pemikiran Thomas Piketty. Persoalan-persoalan ekonomi seperti ketimpangan bukanlah perkara ekonomi maupun teknologi. It's ideology and politics. Ini perkara ideologi dan politik. Bagaimana tanggapan Anda? Membangun ekonomi itu selalu menghasilkan dua sisi keberhasilan dan dua sisi ketertinggalan. Ketika ketertinggalan itu terjadi, maka kita bicara tentang ketimpangan. Dan peran negara berikutnya setelah keberhasilan itu dicapai, maka tugas negara berikutnya adalah mengangkat ketimpangan itu mendekati kepada kemajuan. Ketertinggalan ini diperpendek jarak ketimpangannya. Dan itu adalah urusan ideologi melalui keputusan-keputusan politik. Ekonomi kalau bisa mencapai kemajuan itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau dia bisa memperpendek ketimpangan ketertinggalan, itu adalah pilihan ideologi di dalam ekonomi dan politik. Apakah realistis itu? Ini menjadi sebuah pertarungan pemikiran. Sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang anti-mainstream, di mana ada teori trickle down effect, ada air yang menetes yang akan tetesan itu yang akan menghidupi orang yang tertinggal. Tetapi apakah pantas kemudian yang sangat kaya ini hanya memberikan tetesan? Karena apa? Kekayaan, wealth, kemakmuran itu merupakan pengorbanan orang yang tertinggal. Di sana ketika kita bicara tentang pengorbanan, sacrifice, di situ ada eksploitasi sumber daya alam milik negara. Ada eksplorasi dan sebagainya, yang juga ada hak orang-orang yang tertinggal. Maka negara lewat keperpihakan politik, orang-orang yang mempunyai mental dan ideologi yang teguh, yang akan mengangkat ini. Mengangkat ketertinggalan, menghadapi kemajuan, dan ketimpangan itu diperpendek. Lah, ini adalah sebuah pertarungan yang tidak pernah berhenti. Never ending war, never ending discussion. Dan kita tidak boleh mempunyai kecapean. Dan kita harus tetap mempunyai endurance yang bersifat jangka panjang. Karena apa? Berpihak kepada yang lemah, berpihak kepada yang tertinggal, itu adalah pilihan. Karena apa? Di sana adalah mengenai moral. Karena apa? Isu-isu berpihak kepada orang yang lemah ini makin lama menjadi sebuah isu yang harus kita perkuat. Karena apa? Karena kalau kita tinggalkan mereka, itu akan menjadi sebuah kedoliman pemikiran, menjadi sebuah cacat moral perjalanan pemikiran kita. Karena apa? Orang yang tertinggal tanpa ada afirmasi kebijakan, itu menjadi sebuah tragedi kemanusiaan bagi saya. Kita sekarang lihat Jokowi. Presiden Jokowi sudah membubarkan Petrel, mengambil alih Freeport. Menurut Anda, apa lagi yang harus dilakukan? Berikutnya adalah memperkuat apa yang sudah diambil itu. Jangan sampai kemudian setelah Petrel kita bubarkan, ada Neo Petrel. Kita tidak bisa menuntaskan masalah bagaimana impor bahan bakar itu terjadi terus-menerus, dan kita kemudian yang namanya kedaulatan energi itu menjadi sebuah wacana yang kemudian kita sulit untuk mewujudkan. Kemandirian energi
itu menjadi sebuah PR yang berat. Pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan tiap hari. Kemudian Freeport juga sama. Ini adalah mengenai dua isu yang besar. Bagaimana kekayaan alam itu dikelola oleh korporasi Indonesia yang dimiliki oleh anak bangsa Indonesia. Kalau perlu, negara hadir di sana. Dan ini menunjukkan bahwa kemandirian, kedaulatan yang meragukan kemampuan, yang meragukan tentang kekuatan, kita bisa mandiri mengelola sumber daya alam kita untuk kepentingan kita. Dan kemudian disitulah kita bisa menempatkan posisi kita di dalam perang pemikiran itu, bahwa kita dianggap sebagai bangsa yang tidak mampu, tidak mempunyai teknologi dalam mengelola sumber kekayaan alam kita. Apalagi kandungan kekayaan alam itu mempunyai nilai strategis yang luar biasa, membutuhkan teknologi tinggi pengelolaannya, dan pemanfaatannya pun mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika kita bicara Petrel ini kan juga bicara tentang bagaimana sebuah pengelolaan tentang ketergantungan kita terhadap yang namanya minyak. Bagaimana kita harus mengelola sebuah sumber daya 200 juta rakyat Indonesia itu memanfaatkan tiap hari. Dan di sana ada proses ekonomi yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan siapa yang menikmati keuntungan itu? Apakah kemudian sebuah international trade yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu? Dan terus kemudian tiap periode kekuasaan itu terus eksis dan mengakumulasi modal yang sangat besar, dan kemudian itu dipakai untuk membargaining kekuasaan yang ada. Nah, Pak Jokowi mengambil posisi tidak mengambil manfaat di situ, dan bangsa ini harus mandiri dan berdaulatan dari sisi energi. Itu yang utama. Jadi menurut Anda, apa persoalan saat ini yang dihadapi Pak Jokowi untuk bisa mewujudkan kemandirian ekonomi? Inferiority yang terjadi. Bangsa ini kehilangan kepercayaan diri. Karena apa? Kehilangan kepercayaan diri bahwa kita mampu mengelola ekonomi itu secara mandiri. Kemandirian di bidang ekonomi, kedaulatan di bidang pangan, kedaulatan di bidang energi, kedaulatan yang lain yang menjadi kunci utama kemandirian itu hilang di dalam benak pemikiran kita. Bangsa besar ini kehilangan kesadaran tentang potensi jati dirinya yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah di laut, di darat, dan di udara. Kita mempunyai sumber kekayaan alam yang luar biasa. Wilayah udara kita dekat dengan orbit yang membuat kita bisa menjadi landasan bagi peluncuran satelit. Kekayaan alam kita berapa triliun yang dicuri tiap tahun oleh nelayan-nelayan asing yang menghidupi kemakmuran negara mereka. Bagaimana sumber kekayaan alam kita di darat juga begitu luar biasa, menghasilkan korporasi-korporasi besar dunia yang bergantung pada Indonesia. Mulai dari yang ada di permukaan sampai yang ada di dalam. Mulai dari tanaman sampai mineralnya. Coba VOC bermodal lada, pala, damar, dan sebagainya. Tebu, gula, kopi, dan sebagainya. Menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Coba bayangkan, Freeport kurang apa? Newmont kurang apa? Inco kurang apa? Inalum kurang apa? Dikuasai oleh perusahaan asing. Shell, Chevron menjadi salah satu kekuatan korporasi besar dunia dengan
sumber konsesi yang ada di Indonesia. Lah, harus dibangun kesadaran. Ketika mereka konsesi itu diambil alih oleh anak bangsa kita, oleh BUMN kita mampu mengelola. Kita mampu memanage. Kita mampu menggunakan teknologi-teknologi terkini. Dikelola oleh anak bangsa sendiri, memberikan manfaat untuk bangsa sendiri. Kemandirian itu tidak hanya dalam sisi menguasai, tapi juga mengelola dengan teknologi terbaik. Pengelolaannya juga mempertimbangkan aspek-aspek kelangsungan lingkungan, sustainability, kesinambungan. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Inferiority ini harus dilawan. Sumbernya inferiority itu adalah ketidakpercayaan diri kita yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ini yang harus dibangkitkan oleh bangsa kita. Kesadaran untuk mandiri, kesadaran untuk mampu bahwa kita itu mempunyai potensi yang bisa kita kelola sendiri. Lah, inilah yang menjadi tantangan kita. Makanya ini adalah momentum. Generasi-generasi baru ini adalah generasi yang mempunyai perjalanan, yang menapak kemandirian itu menjadi beban kita saat ini. Harus dibangun kesadaran-kesadaran baru bahwa kita bangsa yang besar mampu mengelola itu. Ekonomi adalah tulang punggung bangsa. Dalam kacamata politik, apa yang sebenarnya dibutuhkan sebuah bangsa untuk bisa memajukan ekonomi dan pembangunannya? Di dalam ekonomi, kita perlu kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Ketika kita mengimplementasikan semua ide dan gagasan besar bangsa itu yang ada di dalam konstitusi kita, dan kemudian diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan rakyat miskin? Bagaimana kita mencapai pertumbuhan, kemudian kita juga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan? Bagaimana kita mengatasi kesenjangan, menghasilkan orang kaya, tapi juga mengangkat derajat rakyat miskin? Lah, inilah yang terjadi, yang harus kita sinkronkan antara kebijakan ekonomi kita dengan tujuan kita bernegara. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi tanpa kemudian pertumbuhan itu menimbulkan kesenjangan. Lah, ini yang harus dilakukan. Ekonomi adalah tulang punggungnya. Karena apa? Ekonomi ini menjadi alatnya negara. Tertuang di dalam APBN kita, arah kebijakan akan kemana? Bagaimana pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah di provinsi, dilaksanakan oleh pemerintah di kabupaten dan kota, sampai kepada tingkat kecamatan, tingkat desa, RW, RT itu tahu instrumen kebijakannya negara. Lah, mengkonsolidasikan inilah harus sebuah kerja keras bersama-sama. Harus menjadi sebuah kesadaran. Lah, ekonomi inilah yang menjadi tulang punggungnya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan ekonomi ini harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Rakyat meningkat taraf hidupnya karena merasakan manfaat kebijakan ekonominya. Rakyat merasakan merasakan penghasilannya meningkat karena kebijakan ekonomi. Rakyat merasa kemiskinannya terangkat karena kebijakan ekonomi. Rakyat terangkat ekonominya karena kebijakan ekonomi. Lah, ekonomi ini masuk dalam semua aspek. Di dalam pendidikan ada ekonomi, aktivitas ekonomi di sana. Dalam pengentasan kemiskinan, memberikan bantuan sosial, ada aktivitas ekonomi di sana. Ada bagaimana meningkatkan pangan rakyat, stok pangan rakyat, ada aktivitas ekonomi di sana. Bagaimana kemudian sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan berkualitas di tingkat menengah,
di tingkat atas dan tingkat universitas ada aktivitas ekonomi di sana. Bagaimana bahan bakar minyak subsidi ditingkatkan, itu ada aktivitas ekonomi di sana. Lah, ekonomi ini mau tidak mau menjadi sebuah instrumen kebijakan utama kita. Instrumen ini harus kuat, harus berlandaskan kepada konstitusi yang benar. Tidak boleh kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi kita dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan asing yang ingin bangsa ini tetap menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang tidak mandiri, bangsa yang tidak berdaulat. Makanya para pengambil kebijakan ekonomi harus di-screening kepentingan pribadinya. Di-screening apakah dia menjadi komprador asing yang disusupkan ke dalam para pengambil kebijakan. Lah, inilah yang harus benar-benar dijaga. Tanpa kita memerangi kepentingan asing secara frontal, kita harus bisa membangun kemandirian ekonomi kita dari pengaruh-pengaruh asing itu. Lah, inilah yang harus dimurnikan kepada ekonomi konstitusi kita. Kebijakan-kebijakan yang fokus berpihak kepada kerakyatan, dilandasi oleh kebijakan konstitusi yang kuat, mengangkat derajat dan kemandirian bangsa kita. Anda seorang politisi, seorang pemikir ekonomi, juga seorang jago finance. Menurut Anda, di mana titik optimal yang bisa dilakukan Indonesia dalam mengembangkan kekuatan ekonomi? Jadi, sekarang kekuatan ekonomi itu ditentukan kemana arah kebijakan. Ditentukan kepada hal-hal detail setelah kita bicara hal-hal yang filosofis. Karena apa? Filosofis ini sudah selesai kalau kemudian detailnya tidak sinkron dengan arah filosofi berbangsa dan bernegara kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mendetailkan filosofi yang ada di konstitusi itu menjadi kebijakan-kebijakan yang mengena, kebijakan-kebijakan yang solutif terhadap permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai kemudian kita sudah tahu permasalahan utamanya, tapi kita bukan masuk ke intinya, tapi kita mengelilingi masalah itu berkali-kali tanpa kemudian mencari solusi dan yang menjadi sumber masalahnya. Lah, inilah yang terjadi saat ini. Terjadi perang pemikiran, terjadi perang argumentasi. Bagaimana kita kemudian menyelesaikan terhadap setiap titik-titik yang ada di dalam masalah itu. Kemudian yang terjadi adalah kita tidak pernah bisa mandiri secara ekonomi. Titik sentralnya adalah kita mendetailkan kebijakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai. Bagaimana Gini ratio itu bisa kita rendahkan sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin itu bisa diatasi. Kemudian bagaimana masa kemiskinan absolut itu bisa kita hilangkan. Bagaimana kita meningkatkan derajat konsumsi dari 2.200 kalori per hari menjadi meningkat. Bagaimana stunting, kekurangan gizi di masyarakat miskin itu bisa kita atasi. Sehingga lahir generasi baru yang kuat gizinya, kecerdasannya meningkat karena gizinya cukup dan dicukupi oleh negara. Lah, ini yang menjadi kunci. Mendetailkan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang mengena. Itu butuh kepemimpinan yang kuat. Butuh pemimpin yang berpihak. Butuh kebijakan yang berpihak kepada siapa? Berpihak kepada masalah yang teratasi. Inilah menjadi titik kunci kita ke depan. Pemimpin yang kuat, berpihak, dan berideologi kepada konstitusi Indonesia. Apa closing statement Anda tentang mimpi ekonomi keindonesiaan? Saya melihat sebuah awal yang luar biasa di anak tangga
kemandirian, kedaulatan ini sudah dilangkahkan oleh Pak Jokowi. Kita tinggal masuk dan menaiki tangga-tangga berikutnya. Awal tangga itu kita sudah dinaiki. Dan tangga berikutnya itu bukan sebuah langkah yang mudah. Menjaga kesinambungan ini harus tetap dijaga. Itu adalah kunci utama kita saat ini. Kita menghadapi tantangan pandemi saat ini. Itu membuat kita tidak boleh kehilangan fokus ke depan kita. Ada tantangan pandemi, ada masalah-masalah lain. Itu adalah tantangan kita untuk naik pangkat keluar dari masalah-masalah yang berat. Kita diberikan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dialami oleh pemimpin manapun sebelumnya. Dan ini adalah sebuah kemewahan, sebuah luxurious generasi kita. Tantangan berikutnya adalah kita mampu menghadapi ini atau tidak. Kita menjadi sumber solusi atau tidak. Kita sebagai pemberi sumbangsi pemikiran yang solutif atau tidak. Lah, Pak Jokowi mengkonsolidasikan itu semua. Anak tangga berikutnya adalah anak tangga yang memang makin berat, tapi itu adalah tantangan yang harus memang kita hadapi. Dan ini adalah momentum terbaik kita untuk bangkit dengan kesadaran, kemandirian, dan kedaulatan. Kita punya pemimpin yang kuat. Kita punya pemimpin yang bisa menjadi sumber inspirasi kita, anak-anak rakyat kecil ini, bahwa ada rakyat biasa yang bisa menjadi presiden. Dan ini menjadi sebuah inspirasi yang permanen dan bersifat jangka panjang. Saya yakin kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah kehadiran pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang ada sebelumnya dan di masa yang akan datang akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi saya dan generasi yang akan datang. Tentang apa? Tentang tidak boleh berhentinya kita untuk menjadi orang besar. Tidak boleh berhentinya kita untuk menginspirasi bagi peradaban. Itu yang menjadi closing statement kita. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Muhammad Misbakun, tokoh muda, pemikir ekonomi keindonesiaan, dan juga seorang politisi dari Partai Golongan Karya. Kiranya bisa menginspirasi Anda perihal makna identitas keindonesiaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kenegaraan. Terima kasih telah bergabung dengan Cemara 19 Channel, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.